Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran persediaan yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Definisi anggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan barang dagang, yaitu barang yang ada di gudang dibeli oleh pengecer atau perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang yang diperoleh untuk dijual kembali diperoleh secara fisik, tidak diubah kembali. Barang tersebut tetap dalam bentuk yang telah jadi ketika meninggalkan pabrik pembuatnya. Yang kedua, persediaan manufaktur, yang terdiri dari persediaan bahan baku, yaitu barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Bagian dari suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang-kadang diklasifikasi sebagai persediaan komponen suku cadang. Lalu yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang membutuhkan proses lebih lanjut sebelum penyelesaian. Yang ketiga, barang jadi, yaitu barang yang sudah diselesaikan, diproses, dan siap untuk dijual. Lalu, persediaan rupa-rupa, yaitu barang seperti perlengkapan kantor, kebersihan, dan pengiriman. Persediaan ini biasanya dicatat sebagai beban penjualan umum. Tujuan anggaran persediaan. Yang pertama, untuk mengukur secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Yang kedua, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan. Yang keempat, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang kelima, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang keenam, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Kegunaan anggaran persediaan. Penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan adalah yang pertama, persediaan barang jadi, lalu yang kedua, persediaan barang mentah. Persediaan barang jadi. Data dan informasi yang diperlukan ialah yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat, diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang yang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang
jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, biaya simpan barang jadi, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya simpan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, risiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bila mana risiko simpanan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana risiko simpan tinggi, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, tingkat perputaran barang jadi. Di waktu-waktu yang lalu, bila mana di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran barang jadi tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Yang ketujuh, lamanya waktu yang diperlukan untuk pemrosesan bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi membutuhkan waktu lama, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi hanya membutuhkan waktu singkat, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Persediaan bahan mentah. Data dan informasi yang dibutuhkan ialah yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan. Untuk menghadapi jumlah produksi yang akan meningkat, diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak, sedangkan untuk menghadapi jumlah produksi yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, biaya simpan bahan mentah, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya penyimpanan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, resiko simpan bahan mentah, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah. Seperti misalnya rusak, kualitas turun, volume susut, barang menjadi ketinggalan, dan sebagainya. Bila mana resiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana resiko simpan tinggi, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, tingkat perputaran bahan mentah. Di waktu-waktu yang lalu, bila mana di sewaktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan bahan mentah rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran bahan mentah tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Yang ketujuh, lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Bila mana tenggang waktunya lama, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tenggang waktunya singkat, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Karakteristik anggaran persediaan. Yang pertama, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen. Manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkannya. Yang keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.
Metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap sebagai barang yang dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap sebagai barang yang dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Yang ketiga, metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran persediaan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.